Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Hutami Era Herlina dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Program Studi Pendidikan Tata Busana Angkatan 2018 Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan membahas mengenai bimbingan konseling. Apa sih bimbingan konseling? Bimbingan konseling adalah sebuah lembaga sekolah yang membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa dan membantu siswa mengembangkan diri, menggali potensi yang ada di dalam diri, sehingga menjadikan siswa semakin yakin dan percaya diri. BK memiliki tujuan, fungsi, asas, dan prinsip. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai hal tersebut. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan BK dibagi menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan secara khusus. Tujuan umumnya adalah merencanakan kegiatan menyelesaikan studi, mengembangkan potensi dan kekuatan dengan optimal, menyesuaikan diri dengan lingkungan secara positif dan dinamis, mengatasi kesulitan dan hambatan yang dihadapi. Sedangkan tujuan secara khusus yaitu tujuan yang mengarah kepada aspek pribadi sosial, aspek akademik, dan aspek karir. Yang kedua adalah fungsi. Fungsi BK ada 5, yaitu yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Dan yang terakhir, fungsi advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapatkan perhatian. Yang ketiga, asas BK. Asas BK yaitu ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan. Apabila asas itu diikuti dan terselenggara dengan baik, dapat diharapkan proses pelayanan mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Berikut ini asas-asas BK. Yang pertama, asas kerahasiaan. Segala sesuatu yang dibicarakan siswa kepada guru BK tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain. Yang kedua, asas kesukarelaan. Siswa secara suka dan rela tanpa ada perasaan terpaksa mau menyampaikan masalah yang dihadapinya dan mengungkapkan secara terbuka hal-hal yang dialaminya. Yang ketiga, asas keterbukaan. Pihak siswa mau membuka diri dalam rangka untuk pemecahan masalah. Dari pihak guru BK ada kesediaan untuk menjawab pertanyaan konseling dan mau mengungkapkan keadaan dirinya bila dikehendaki oleh siswa. Yang keempat, asas kekinian. Masalah konseling yang ditangani melalui kegiatan BK adalah masalah-masalah yang saat ini sedang dirasakan, bukan masalah yang pernah dialami pada masa lampau dan kemungkinan masalah yang akan dialami pada masa yang akan datang. Yang kelima, asas kemandirian. Siswa dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain atau tergantung pada guru BK. Yang keenam, asas kegiatan. Guru BK hendaknya menimbulkan suasana agar siswa yang dibimbing mampu menyelenggarakan kegiatan yang dimaksud dalam penyelesaian masalah yang menjadi pokok pembicaraan dalam konseling. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Upaya layanan BK mengkehendaki terjadinya perubahan pada diri siswa yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Layanan BK berupaya memadukan berbagai aspek dari siswa yang dibimbing. Juga diperhatikan keterpaduan isi dan proses layanan yang diberikan. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Layanan BK tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku seperti norma agama, norma adat, norma hukum, norma ilmu, maupun kebiasaan sehari-hari. Yang kesepuluh, asas keahlian. Usaha layanan BK dilakukan secara teratur, sistematik, dan dengan mempergunakan prosedur, teknik, serta alat yang memadai. Yang ke-11, asas alih tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa bila guru BK sudah mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk membantu siswa, tetapi siswa belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan. Yang terakhir yaitu asas tuturi handayani. Asas ini menunjuk pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara guru BK dan siswa. Nah, yang keempat, prinsip BK. Prinsip merupakan paduan hasil kajian teoretik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan. Guru BK yang telah memahami secara benar dan mendasar mengenai prinsip dasar BK akan dapat menghindarkan diri dari kesalahan dan penyimpangan dalam praktek pemberian layanan bimbingan konseling. Prinsip BK dibagi menjadi dua, yaitu prinsip secara umum dan secara khusus. Berikut penjelasannya. Yang pertama, prinsip secara umum diantaranya, bimbingan harus berpusat pada siswa yang dibimbing.
Yang kedua, bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh siswa yang dibimbing. Yang ketiga, bimbingan harus fleksibel sesuai dengan program pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Yang keempat, masalah yang tidak dapat diselesaikan di sekolah harus diserahkan kepada ahli lain atau lembaga yang mampu dan berwenang melakukannya. Dan yang kelima, perlu dikenal dan dipahami perbedaan siswa yang dibimbing ialah untuk memberikan bimbingan yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa yang bersangkutan. Yang kedua, prinsip khusus. Prinsip khusus dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, dan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan, serta prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.